ucapkan kepada sesama kita sebuah ucapan dan doa, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan kalian. Insya Allah melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu berkenaan dengan sunnah-sunnah ya pada hari raya Idul Fitri. Sudah hampir selesai ya di makalahnya, tapi nanti kita bisa tambah ya yang penting yang masih terkait seputar dengan hari raya Idul Fitri. Ya, misalnya tentang mudik ya, tentang safar, bepergian. Insya Allah kita akan sedikit bahas berkenaan dengan bagaimana fikihnya, bagaimana hukum-hukum yang mesti kita ketahui ya, agar dalam setiap kondisinya ya kita selalu berpegang ya kepada syariat Allah. Ya, kita tidak pernah lepas dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena justru itu adalah kunci keberkahan. Ya, kunci keberkahan menjadikan semua aktivitas ini sebagai ibadah. Jadi mudiknya kita ya, perjalanan kita, bahkan wisata pikniknya kita itu bisa menjadi ibadah kalau kita senantiasa menjaga syariat-syariatnya, tidak melanggar gitu ya. Nomor ke-13 sudah ya, bersedekah pada hari raya. Jadi selain di Ramadan, di hari raya pun kita coba bersedekah ya, baik pada saat pelaksanaan sholat Id ataupun sepulang dari sholat Id ya. Itu bisa dengan memberi uang lebaran ya kepada anak-anak biasanya. Itu juga bagian dari sedekah, apalagi kalau misalnya ada di antara keluarga kita yang ekonominya tidak terlalu bagus. Ya, itu termasuk sedekah. Tapi kalau kepada yang kaya ya berarti maksudnya bukan sedekah, tapi hadiah saja. Kalau hadiah kan umum ya, buat orang kaya, orang apa, itu hadiah. Tapi kalau sedekah itu kepada yang berhak, kepada yang membutuhkan, yang kekurangan itu. Dan memang akan lebih utama sedekah itu diberikan kepada kerabat. Jadi didahulukan kerabat-kerabat kita yang kurang mampu ya, untuk memberi sedekah ke mereka, lebih utama daripada kepada ya fakir miskin ya, yang bukan kerabat. Yang bukan kerabat. Kadang-kadang kan orang kalau ke orang lain ngasih, ke saudara sendiri tidak ngasih. Nah, ini keliru. Ya, dahulukan sanak kerabat kita dalam memberikan sedekah. Kenapa? Karena kita akan dapat double pahalanya. Pertama, pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim, menyambungkan tali kekerabatan. Yang disebut silaturahim itu sebenarnya dengan keluarga, dengan kerabat. Jadi kalau di kita maknanya suka diperluas. Silaturahim itu dengan orang lain pun disebut silaturahim, ya kan? Padahal silaturahim itu secara makna asalnya menyambungkan yang ada ikatan rahim, gitu, ada ikatan keluarga kerabat, ya. Karena kerabat itu punya hak khusus dari kita untuk kita berbuat baik kepada mereka. Ya, begitu.
Apalagi yang kerabat atau sanak pemilik kita yang memang di luar tanggungan nafkah kita. Ya, bahkan zakat pun boleh diberikan kepada mereka, ya, kerabat yang memang di luar tanggungan nafkah. Ya, kalau kerabatnya ada dalam tanggungan nafkah kita, nggak boleh diberikan zakat ke mereka, karena justru kita punya kewajiban memberi nafkah, oleh nafkah bukan oleh zakat. Misalnya kita di rumah ada yang tinggal nih bersama kita, ya kalau anak makan udah jelas, ya kan, anak atau cucu misalnya. Nah, ada keluarga dari pihak lain, misalnya keponakan, ya kan, atau kerabat yang lain yang memang tinggal di rumah kita, kita yang ngasih makannya, kita yang memberi nafkahnya. Nah, kalau seperti itu tidak boleh kita memberi zakat ke mereka, ya, zakatnya ke yang lain. Nah, kalau kerabatnya di luar tanggungan nafkah kita, tidak boleh kita memberi zakat, memberi sedekah tadi, ya, diutamakan. Kalau sanak keluarga kita sudah kita berikan, sudah kita utamakan, baru kepada yang lain. Gitu ya, jangan dibalik, di prioritasnya. Ya, kadang-kadang kan justru di antara keluarga, di antara kerabat itu malah ada persaingan gitu ya. Ada justru jauh gitu ya, tidak dekat. Jadi diharapkan dengan momen Idul Fitri, ya, bertemu dengan saudara itu, yang bertemu bukan hanya fisik tapi juga hati, bukan jabat tangannya saja tapi hati, ya kan? Itu yang disebut silaturahim, itu menjaga hubungan. Jangan sampai ada saling benci, bersaing gitu, bersaing dalam harta, ya, apalagi sampai ribut gara-gara waris, berebut warisan. Jelas sekali lah dalam hadis itu, la yadkhulul jannah, ya, man qata'a rahimahu, atau kama qala. Jadi tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Memutus silaturahim itu dengan kerabat tadi, karena ada persaingan, ya, saling berebut harta dan sebagainya. Nah, itu harus diselesaikan. Nih, momen Lebaran ini adalah saatnya. Jangan sampai ada ganjalan gitu. Kita ke orang lain itu baik, bagus hubungannya, tapi ke keluarga sendiri rusak. Padahal itu yang harus diutamakan. Gitu ya. Jadi itu yang dimaksud silaturahim, ya. Sedekah lebih diutamakan kepada mereka dulu. Pada mereka dulu. Kemudian yang ke-14, berbeda jalan pulang. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW apabila di hari Id itu berbeda jalan pulang, mengambil jalan yang berbeda. Nah, ini dipahami oleh para ulama, apa hikmahnya, tujuannya, ya, agar lebih banyak orang yang ditemui. Karena hari kebahagiaan ini, ya, harus dirasakan oleh orang yang banyak secara bersama-sama. Ya, makanya dalam Islam itu sangat didorong adanya kebersamaan, ya, baik dalam suka maupun dalam duka, ya, gitu. Jadi kalau senang tuh jangan sembunyikan sendiri gitu. Makanya kan dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun terhadap nikmat Rabbmu, maka fahadis, beritahukan kepada orang lain, ceritakan kepada orang lain, bukan untuk pamer, bukan untuk berbangga-bangga sombong, tapi sebagai rasa syukur
Karena orang muslim itu, kalau ada muslim yang lain merasa senang mendapat nikmat, dia ikut senang. Ketika ada seorang muslim sedang ada kesulitan, merasa susah, maka yang lain pun ikut susah. Itulah ciri orang mukmin, orang beriman, bukan sebaliknya. Ya, susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Ini sangat dicela ya orang hasad. Ya, makanya kita berlindung dari orang yang hasad. Ya, min syarri hasidin idza hasad. Orang hasad itu cirinya tadi. Kalau ada orang lain senang itu dia nggak senang. Gitu ya, muncul pikiran negatif. Ya, punya mobil. Ya, meureun menang nganjuk gitu. Ya, jadi itu dia enggak senang. Ini hati-hati, kita harus menghilangkan. Iyyakum wal hasad, kata Rasulullah, hati-hati dari hasad itu. Fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Berhati-hati dari sifat dengki, hasud. Karena hasud itu bisa memakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan atau menghilangkannya, seperti halnya api memakan kayu bakar. Jadi kalau orang suka hasad, amal solehnya itu habis berguguran. Ya, karena dimakan oleh sikap hasadnya. Ya, bahkan nanti pahalanya, amal solehnya akan diberikan kepada orang yang dihasadi tadi, ya, atau dizolimi. Maka hati-hati ya. Maka di Idul Fitri lebih banyak orang yang ditemui, yang dikunjungi, saling mendoakan gitu ya, saling membantu, memberi gitu ya, bukan hanya semata-mata ingin dapat suguhan gitu. Ya, jadi kan muter deh ingin disuguhan supaya disuguhan doang gitu. Itu mah apa namanya, bonus lah ya. Jangan dijadikan niat kita saling menyambungkan tali persaudaraan. Kalau kepada yang selain kerabat itu kan disebutnya tali persaudaraan sebetulnya, bukan silaturahim. Uhuwah, tali persaudaraan dengan sesama muslim. Gitu. Dan itu nggak perlu diharapkan pun orang yang suka menyambung tali persaudaraan sesama muslim ya, apalagi tadi yang silaturahim, itu akan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Kata Rasulullah apa? Man arada an yubsata alaihi rizquhu wa ayun sya'a fi rizki wa an yunsha'a fi ajalihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya ya dan dipanjangkan umurnya, maka sambungkan silaturahim. Ya, karena otomatis tuh kalau kita bersilaturahim ya, menguatkan tali persaudaraan dengan berkunjung, itu rezeki itu nggak akan sulit, pasti ada saja tuh. Ketika kita butuh apa, paling tidak walaupun bukan berupa materi, saling berbagi informasi, gitu kan? Dengan ngobrol itu kita jadi tahu gitu ya, ada jalan gitu, banyak jalan terbuka dengan kita itu menyambungkan tali silaturahmi dan persaudaraan itu. Ada peluang-peluang ya, gitu, untuk mencari nafkah dan sebagainya, sehingga membuat orang itu jadi mudah rezekinya ya. Bahkan kata Rasulullah, sebenarnya orang-orang kaya itu ya, dia diberi rezeki dan ditolong ya oleh sebab orang-orang miskin. Innama turzaquna wa tunsuruna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian itu diberi rezeki dan ditolong ya oleh orang-orang fakir di antara kalian. Maka kita tidak boleh merendahkan mereka.
Kalau tidak ada orang-orang fakir yang apa namanya, yang kekurangan, ya nggak ada tuh yang mau jadi pembantu misalnya, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan ya yang apa berat gitu ya. Orang kaya kan mana mau untuk melakukan pekerjaan itu. Kita sangat butuh kepada mereka, ya sangat butuh. Dan kita diberi rezeki dan ditolong oleh mereka, dan juga dengan doa-doa mereka. Oleh karena itu kita tidak boleh merendahkan kepada orang yang memiliki kekurangan dari harta, karena kata Rasulullah justru melalui mereka lah rezeki kita itu. Makanya Rasulullah itu nggak membeda-bedakan, Bu, ya dengan orang-orang yang berkekurangan. Ketika Rasul itu ketika diundang ada undangan kepada beliau untuk ke rumah berkunjung, untuk makan gitu. Siapapun yang undang beliau akan penuhi, walaupun itu orang fakir miskin. Sebagian kita mungkin pilih-pilih siapa yang undangi gitu. Dan Rasul tidak tidak membeda-bedakan, tidak merasa risih, tidak merasa sungkan. Itulah Rasul memberikan contoh, ya, gitu. Bahkan makan-makan dengan orang-orang yang lemah, ya, orang-orang miskin, itu bisa mendatangkan keberkahan, ya, bisa mendatangkan kebaikan, ya, sikap tawadu dan sebagainya. Nah, maka di hari raya ini kita coba, karena kan biasanya keluarga itu pasti beda-beda, ya. Rizki yang Allah berikan kan beda-beda dalam suatu keluarga besar itu. Nah, kita tidak boleh memandang dengan ukuran materi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk mulia di sisi Allah. Justru bisa jadi orang yang ekonominya lemah itu dia lebih mulia di sisi Allah dengan amalannya. Justru biasanya mereka itu punya kesempatan yang lebih untuk berbakti ke orang tua. Kalau orang-orang yang kaya, sibuk, itu hampir tidak ada waktu kan untuk orang tuanya. Tapi kalau yang biasa-biasa, dia banyak waktu justru untuk bersama dengan orang tua, mengurusi orang tua, ya, begitu. Bahkan biasa ya kalau yang miskin itu ya kebagian yang cuci piringnya gitu kan, makan itu, ya. Nah, justru dengan cara seperti itu mereka bisa jadi mulia insyaallah. Karena yang Allah lihat itu kan bukan tampilan, bukan harta, bukan. Yang Allah lihat itu hati dan amalan. Ya, hati dan amalannya. Gitu ya. Nah, makanya kalau misalnya sekarang ya kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita harus berlaku adil, karena semuanya pemberian Allah. Beda-beda memang kecerdasan mereka. Oh, yang ini cerdas, pinter, yang ini aduh. Ya, ini susah gitu. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah, karena semua itu pemberian Allah yang harus kita terima dengan senang hati, dengan bersyukur. Karena jangan-jangan dari anak yang kita anggap sekarang itu sangat sulit, sangat berkekurangan, justru nanti gitu ya, anak itulah yang akan lebih berbakti kepada kita ketika kita sudah di masa tua. Ya kan? Begitu. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang mesti kita ambil ya dalam momen-momen Idul Fitri seperti ini. Nah, kemudian karena ini adalah hari yang berbahagia, harus memberi rasa aman, ya, maka dilarang membawa senjata. Ini pernah disampaikan oleh seorang sahabat Nabi SAW, namanya Abdullah bin Umar. Ya, anaknya Umar bin Khattab. Nah, pernah dia terkena ujung panah pada bagian lekuk telapak kakinya.
lalu dia merapatkan kakinya pada tunggangannya, lalu aku turun dan melepaskannya. Nah, ini kejadiannya terjadi di Mina, ya, di Mekah. Nah, kemudian terdengar oleh Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ini nanti jadi pemimpin yang zalim, ya, banyak membunuh, ya, para ulama, orang-orang soleh. Nah, ini kan Ibnu Umar terkena senjata, ya, ujung panah. Ya, lalu Al-Hajjaj berkata, ya, kepada Ibnu Umar itu, ya, seandainya kami tahu siapa yang membuatmu terkena musibah ini. Kata Ibnu Umar, engkaulah yang membuat aku terkena musibah ini. Kata Al-Hajjaj, bagaimana bisa? Ibnu Umar menjawab, engkau yang membawa senjata di hari yang tidak diperbolehkan membawanya. Ini kejadiannya pada saat hari Raya Idul Adha, ya. Dan engkau pula yang membawa masuk senjata ke dalam Masjidil Haram, padahal tidak diperbolehkan membawa masuk senjata ke Masjidil Haram pada hari ini. Ya, jadi dari hadis ini ditarik, ya, kesimpulan bahwa tidak boleh membawa senjata, ya, atau tidak boleh membuat teror, menakuti orang di hari raya ini, karena hari raya ini agar orang itu merasa bahagia, ya, senang, aman, tentram. Nah, ini berarti tugas polisi, ya, diantaranya untuk mengamankan, gitu, ya. Karena sepengetahuan saya itu biasanya ada saja, ya, pada saat Lebaran, pada saat Idul Fitri itu kejadian-kejadian, ya kan, penyerangan lah, apalah, pembakaran, pernah itu. Jadi hampir di setiap itu ada saja yang orang membuat kekacauan. Ini orang yang nggak senang dengan umat Islam, ya, yang nggak senang melihat kebahagiaan mereka. Itu, ya. Padahal jelas, ya, Islam ini rahmatan lil alamin, memberi rahmat, ya, dengan pelaksanaan hari raya Idul Fitri ini justru ingin menampilkan bahwa Islam ini agama kasih sayang, ya, memberi kebahagiaan ke setiap orang. Bahkan berbuat baik juga tidak hanya kepada orang Muslim, kepada orang non Muslim juga boleh. Ya, ada tetangga misalnya yang non Muslim, ya, bisa kita beri, gitu, ya, makanan dan sebagainya di hari Lebaran ini, untuk sama-sama ikut supaya senang, ya. Nah, kemudian di hari raya juga ada hiburan. Nah, jadi bahkan Rasulullah SAW sendiri mencontohkan boleh adanya hiburan. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa dalam Islam ini, ya, ada keleluasaan, ya, ada memberikan hak, ya, untuk diri kita, untuk pikiran kita, ya, supaya bisa hiburan, ya, refreshing, wisata itu boleh, ya. Nah, ini pernah, ya, dalam suatu hadis ini disebutkan, ketika itu Rasulullah bersama dengan Aisyah, ya, istri beliau, ya. Nah, di sisi Aisyah itu ada 2 orang budak wanita yang sedang bersenandung, ya, menyanyikan lagu-lagu tentang perang Bu'as. Perang Bu'as ini dulu perang antara kabilah Aus dan Khazraj, ya, di Madinah. Di sebelum mereka masuk Islam, ya, jadi kelompok Ansor, ya. Itu 2 kabilah itu kan selalu berperang, musuh bebuyutan. Nah, itu terjadi perang namanya perang Bu'as di antara 2 kabilah itu. Ya, jadi sudah berlangsung lama dari dulu itu. Mereka itu selalu bermusuhan. Tetapi ketika Islam datang, mereka 2 kabilah itu sama-sama masuk Islam. Dengan Islamlah mereka bisa bersatu.
Jadi Islam itu mempersatukan dua kabilah yang selama ini selalu bertikai, selalu bermusuhan, oleh Islam itu jadi bersatu. Maka mereka disebut orang-orang Ansor di Madinah, yang menolong orang-orang Muhajirin yang hijrah dari Mekah. Ya kan? Nah, itu ada lagu-lagu gitu ya yang dulu biasa disenandungkan. Ya, di hadapan Aisyah. Kemudian Rasulullah pun mendengar, ada di situ. Rasulullah sedang beliau berbaring ya di atas tikar, lalu memalingkan wajahnya. Nah, ini tidak disebutkan alasannya kenapa memalingkan wajahnya. Ya, tapi di situ Rasul tidak melarang dua budak wanita itu untuk bersenandung gitu ya. Tidak melarang. Nah, tapi kemudian masuk Abu Bakar Siddiq mencelaku ya, mencela Aisyah. Aisyah kan anaknya Abu Bakar ya. Ia mengatakan, seruling-seruling setan kalian perdengarkan di hadapan Nabi. Ya. Jadi maksudnya dua budak wanita itu kan dia menyenandungkan lagu, apalagi lagu-lagu dulu waktu perang antara Aus dan Khazraj tadi. Ya, musuh bebuyutan ya, dua musuh bebuyutan. Jadi di situ Abu Bakar marah. Ya, bahkan disebut sebagai seruling setan. Tapi bagaimana sikap Nabi? Ya, Rasulullah SAW lantas memandang kepada Abu Bakar seraya berkata, biarkanlah keduanya. Ya. Gitu, biarkanlah keduanya. Setelah beliau tidak menghiraukan lagi, aku memberi isyarat kepada kedua hamba saya tersebut agar lekas pergi, lalu keduanya pun pergi. Nah, jadi ini menunjukkan diizinkan ya orang menyenandungkan lagu, bernyanyi. Jadi dua hamba saya, dua budak perempuan itu dia bernyanyi. Ya, tentu tidak dengan musik ya, hanya lagu-lagu saja, tidak ada alat musik pada saat itu. Ya, lagu-lagu. Abu Bakar kurang senang gitu ya, karena itu dianggap buruk, tapi justru oleh Rasul membiarkannya. Nah, sebagai bentuk izin dari Rasulullah di hari raya itu, ya boleh, ya adalah saat untuk bersenang-senang. Selama lagu-lagu itu tidak mengandung keburukan, ya, tidak mengandung kemaksiatan di dalamnya, gitu ya, maka diperbolehkan. Ya, maka diperbolehkan. Kalau sekarang kan misalnya bisa nasyid ataupun lagu-lagu yang terutama kalau tanpa diiringi musik misalnya itu lebih bagus. Tapi sih memang rata-rata ada musiknya ya. Sekarang itu. Nah, ini salah satu contoh Rasul mengizinkan di hari raya itu. Artinya ada hiburan-hiburan. Boleh ya orang membuat hiburan, tapi hiburan yang tidak mengandung kemaksiatan. Kalau yang mengandung kemaksiatan ya tidak boleh. Ya, ada dangdutan gitu. Itu kan mengandung kemaksiatan. Ada biduannya ya, membuka aurat, berjoget-joget. Nah, itu nggak boleh. Ada kemaksiatan. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga ada hiburan yang lain. Yang kedua ya, yaitu nah, pada hari Id itu wa kana yauma Id yal'abu Sudan. Ada dua budak Sudan, maksudnya dua budak hitam. Kalau ini laki-laki, kalau yang tadi kan perempuan. Ya, Sudan ini maksudnya orang-orang Habasyah ya. Dulu itu dikenal dengan negeri Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Sudan ya, Ethiopia, apalagi itu. Nah, itu kan orang-orang berkulit hitam tuh. Karena Sudan itu kan artinya hitam, dari kata aswad. Sudan itu orang Sudan itu hitam kulitnya, berkulit hitam.
Nah ini budak ya, dulunya kan mereka menjadi budak orang-orang Habasyah ini. Nah di hari raya itu mereka sedang memainkan apa? Tombak, ya, tombak dan perisai. Ya ini pertunjukan begitu ya. Nah, maka ada kalanya aku sendiri yang meminta kepada Nabi SAW atau beliau menawarkan kepadaku, ya, apakah kamu mau melihatnya? Maka aku jawab, ya, mau. Ya, maka beliau menempatkan aku berdiri di belakangnya. Nah ini kan sebagai contoh Rasul dan Aisyah itu sedang menonton gitu ya, sedang nonton bareng, nobar pertunjukan, memainkan pedang ya dengan tamengnya, perisai, dua orang hamba saya ini. Nah, jadi sebenarnya gitu ya, kalau kita telaah, Aisyah itu nggak terlalu suka gitu. Cuman karena ini berdua dengan Nabi, ya, dia suka saja. Karena Aisyah itu ya sangat ingin berduaan gitu dengan Nabi itu. Ya makanya kadang Aisyah yang meminta kepada beliau atau Rasulullah yang menawarkan, mau nonton tidak gitu ya, mau melihat tidak. Ya maka Aisyah ya mau saja, walaupun dia sebenarnya nggak terlalu suka. Tapi yang dia inginkan adalah momen kebersamaan dengan Nabinya. Nah itu posisinya Aisyah itu di belakang beliau. Jadi duduk ya, Aisyahnya itu di belakang beliau. Ya, lalu dagunya itu, ya dagu Aisyah itu ditempelkan ke pundak beliau gini. Ya, ditempelkan ke pundak beliau sehingga antara pipi Rasul dengan pipi Aisyah itu nempel gitu. Itu menunjukkan keromantisan. Rasulullah itu romantis dengan istri-istrinya, di antaranya dengan Aisyah. Ini kan pada saat hari raya ya, hari raya Idul Fitri ya kejadiannya. Ya, jadi Rasul dan Aisyah itu nonton bareng. Gitu ya. Nah, kita juga bisa ya mencontoh seperti itu. Saya nonton apa gitu. Cuman selain Aisyah itu ingin mendapatkan momen kebersamaan dengan Rasul, dia juga sengaja agar dilihat oleh istri-istri yang lain. Ingin memperlihatkan gitu ya. Jadi kalau kita pelajari, kaji rumah tangga Rasul ya, Rasul dengan para istri-istrinya, ya itu menarik. Ada dinamikanya. Ya, ada dinamikanya, ada keseruannya gitu. Ya, dan semuanya harmonis, tapi mereka juga kan manusia gitu ya, punya rasa cemburu gitu di antara istri-istri. Tapi itu semuanya bisa di-manage oleh Rasul. Karena sebenarnya dinamika rumah tangga ya, bagi di antara istri-istri ya, itu kan hanya saat-saat ketika di dunia saja yang sementara, yang jangan terlalu serius. Karena di dunia ini kita cuma main-main saja. Ya, wa mal hayatud dunya illa laibu wa lahwun. Jadi jangan terlalu serius tuh. Oh, sedikit-sedikit jadi masalah gitu ya. Jangankan istri banyak, istri satu aja berantem terus gitu. Rasul mah istrinya banyak, tidak pernah berantem, akur semua. Rasul mah gitu ya. Atau mungkin itu ya caranya supaya akur tuh kayaknya kalau harus lebih dari satu kayaknya. Supaya nggak berantem. Ya, jadi mereka juga manusia biasa yang punya rasa cemburu. Bahkan yang paling cemburu itu Aisyah. Aisyah itu yang paling muda, Bu ya. Dia yang dinikahi oleh Nabi, satu-satunya yang dinikahi dalam kondisi gadis, dan usianya ketika nikah itu masih kecil, usia 6 tahun. Ya, mungkin orang sekarang merasa aneh gitu ya. Ya, zaman sekarang mungkin dianggapnya apa?
istilahnya, ha? Ya, jangan memandang dengan pandangan kondisi sekarang, zaman sekarang. Zaman itu bukan yang aneh, ya, menikah dengan perempuan yang masih kecil. Banyak orang yang melakukan itu. Zamannya beda dulu itu. Kalau zaman sekarang kan jadi hal yang aneh, jadi hal yang tabu. Ya, zaman Rasul itu bukan hal yang tabu. Banyak orang, bahkan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir dan sebagainya, itu hal yang biasa. Karena kan yang namanya pernikahan itu kan ada apa? Suka sama suka, ya kan? Ada keridhaan di antara keduanya. Ya kan? Kemudian juga kenapa Rasul menikahi Aisyah? Aisyah itu walaupun usianya kecil, ya, tapi pikirannya sudah dewasa. Karena dewasa itu bukan soal umur sebenarnya, kan? Benar nggak? Makanya kan tua itu apa? Pasti gitu ya. Dewasa itu pilihan. Orang yang usianya udah tua belum tentu dewasa, karena masih banyak orang-orang yang usianya sudah tua tapi sikapnya masih kekanak-kanakan. Benar kan? Ya, jadi Aisyah ini dia sudah dewasa, sudah paham, dan tidak dipaksa, justru dengan keinginan dia. Dia tahu bahwa ini Rasul, orang mulia, dia tidak menolak. Tidak ada pemaksaan, tidak ada eksploitasi terhadap anak. Gitu ya. Bahkan hikmahnya besar sekali Aisyah dinikahi oleh Nabi itu. Kan Aisyah lah nanti yang akan banyak menampung hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dia itu sangat cerdas. Aisyah itu, Bu, sekali dengar langsung hafal. Rasul itu sedang mengajarkan di Masjid Nabawi. Dengan rumah Aisyah itu kan di balik dinding saja, balik tembok. Rasul ngajar ya kepada para sahabat. Aisyah mendengar dari balik tembok, dia hafal apa yang disampaikan oleh Rasul. Jadi Aisyah ini berperan besar di dalam menyampaikan ilmu dari Rasulullah. Karena kan untuk mengetahui bagaimana Rasul di dalam rumah, apa yang beliau lakukan, ibadahnya seperti apa, kan nggak bisa para sahabat-sahabat yang laki-laki. Yang tahu hanya istri. Ya, sampai di dalam-dalamnya, di dalam kamar mandi dan sebagainya. Itu istri kan bisa mengetahui. Ya, nah Aisyah itulah yang menyampaikan. Ya, nah Aisyah itu dia yang paling pencemburu di antara istri-istri yang lain. Memang yang lain kan janda ya, tapi bapak ibu jangan sampai dipikirkan yang namanya janda berarti sudah tua gitu. Ya, sudah keriput. Tidak, justru kebanyakan yang dinikahi oleh Nabi ya, janda-janda itu masih muda. Ada yang 27 tahun usianya, ada yang 30 tahun. Ya, kadang-kadang kan ada ya apa namanya? Misalnya ketika suaminya ingin menikah lagi, ya dengan janda gitu ya. Boleh, tapi dengan janda yang udah tua. Gitu. Padahal itu beranggapan Rasul juga nikah dengan janda, padahal jandanya masih muda. Ya, itu kebolehan, Bu, ya. Jadi bukan suatu keharusan. Kalau belum mampu ya nggak apa-apa. Ya, tapi bagi orang yang sudah mampu, istrinya sudah siap, jangan dihalang-halangi, jangan diteror, jangan ditakut-takuti. Jadi kadang-kadang yang poligami itu pasti nggak benar tuh rumah tangganya, belum tentu. Justru buktinya Rasulullah itu keluarganya harmonis. Jadi tidak semua yang berpoligami itu rumah tangganya hancur. Ya, gitu. Kalau niatnya untuk ibadah, gitu ya, untuk kebaikan dan sebagainya. Dan di zaman sekarang juga saya kira lihatlah contoh yang baiknya gitu. Jangan yang dijadikan contoh itu yang rusaknya.
Banyak juga yang harmonis ya. Yang harmonis. Ya, nah, justru menariknya yang paling dicemburui oleh Aisyah itu justru Khadijah yang sudah meninggal. Khadijah kan yang pertama ya. Jadi ketika Rasul menikah dengan Khadijah itu selama 25 tahun, itu yang paling setia, enggak pernah menikah lagi dengan yang lain. Jadi kalaupun misalnya yang memilih setia dengan satu istri, Rasul pun mencontohkannya dengan Khadijah. Begitu kan? Kenapa? Karena Rasulullah itu sering memberi hadiah kepada kerabat-kerabat Khadijah. Dan yang sering disebut-sebut namanya, mengingat kebaikannya. Pernah kan suatu ketika Rasul tuh ngasih nyuruh kepada orang untuk berikan makanan ini ya kepada keluarga Khadijah. Itu kan di hadapan Aisyah. Aisyah ada di situ, langsung ditumpahin makanannya oleh Aisyah itu. Tapi apakah Rasul marah? Tidak. Ya, Rasul hanya berbicara kepada yang lain ya, kepada ibu kalian sedang cemburu gitu. Kata Rasul itu cuma gitu aja. Ya, jadi Rasul bisa memanage. Aisyah itu kan emosi. Ya, dengan perasaannya, dengan cemburunya, tapi itu dihadapi dengan sikap yang terukur oleh Rasul. Tidak dihadapi dengan emosi lagi. Kalau emosi dihadapi emosi ya udah meledak gitu kan. Rasul itu menyikapinya secara rasional. Ya, kata Rasul kepada Aisyah. Jadi ketika Rasul itu sering menyebut Khadijah, kata Rasul kan begini, wahai Aisyah, ya Khadijah itu adalah orang yang pertama kali beriman kepadaku ketika tidak ada yang beriman. Ya kan? Nah, dialah yang memberikan hartanya untukku ketika tidak ada yang memberikan harta untukku. Ya, dan dari dialah yang memberikan anak-anak untukku. Ya, jadi bagaimana Rasul itu bisa melupakan Khadijah? Jadi secara rasional aja. Dan ketika tiganya Aisyah nggak punya, ya kan? Aisyah bukan yang pertama beriman, gitu ya. Juga tidak memberikan harta kepada Rasul. Karena kan Khadijah itu orang kaya, ya, orang kaya, saudagar yang kaya, yang memberikan hartanya untuk membantu dakwah Rasul. Maka dengan diajak berpikir secara rasional itu ya akhirnya menyadari gitu Aisyah itu iya juga gitu. Kemudian juga anak-anak Rasul kan dari Khadijah itu. Ya, ada Qasim, ya kan? Abdullah. Ya, kemudian yang perempuan kan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, ya, dan Fatimah. Ada lagi satu namanya Ibrahim, cuman dia dari budak, dari budak yang dihadiahkan dari Mesir. Lalu dinikahi, ya lahirlah Ibrahim. Tapi anak laki-laki beliau kan waktu kecil tuh udah meninggal. Ya, sedangkan anak perempuannya sampai dewasa, sampai nikah, ya, dan hampir semuanya meninggal sebelum Rasul meninggal, kecuali Fatimah. Fatimah meninggal 6 bulan setelah Rasulullah meninggal. Ya, jadi kita sedikit mengenal ya keluarga Rasulullah SAW karena dia jadi teladan. Ya, jadi teladan. Itu jadi walaupun itu manusia biasa ya, mereka punya perasaan cemburu gitu, tapi Rasul bisa memanagenya. Jadi dianggap ya permainan saja dunia ini, jangan terlalu dianggap serius. Sehingga itu bisa dihadapi. Karena kenapa mereka itu tidak mau melepaskan Rasul? Padahal kan mereka dipoligami gitu ya, banyak istri-istrinya. Ya, rahasianya adalah Rasul tentu menjadi suami terbaik bagi mereka. Walaupun mereka cemburu atau marah dan sebagainya, tapi kalau diberi tawaran untuk cerai dengan Rasul, mereka nggak mau karena ini laki terbaik yang nggak ada lagi. Bahkan ada namanya Saudah.
Saudah itu dekat waktu dinikahinya dengan Aisyah. Karena selepas Khadijah meninggal, itu kan Rasul nggak buru-buru langsung nikah, ya kan? Dia bahkan nggak kepikiran mau nikah lagi sampai ada yang mendorong untuk menikah, ya, mendorong Rasul untuk menikah. Maka tidak jauh tuh waktunya antara menikahi Aisyah dan Saudah. Saudah ini udah tua, usianya sama dengan Khadijah. Ya, sampai kan Saudah ini memberikan jatah malamnya kepada Aisyah. Tapi kalau diceraikan nggak mau. Kenapa? Karena saya ingin, kata Saudah, dibangkitkan nanti di hari kiamat statusnya sebagai istri Nabi. Itu aja, karena yang dikejar itu akhirat. Ya. Kalau orientasi dalam keluarga itu akhirat, masalah dunia ini kecil-kecil itu bisa dihadapi dengan enteng, tidak terlalu dibesarkan. Makanya masalah besar itu bagi orang yang orientasinya akhirat, yang meyakini Allah yang maha besar, itu dianggap kecil, enteng, karena tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Dan masalah kecil tidak diperbesar. Itu kan yang jadi penyebab konflik dalam rumah tangga. Itu hal-hal kecil diperbesar, ya kan? Gitu. Coba kalau dianggap enteng, saling memaafkan. Makanya sebetulnya yang harus kita tumbuhkan, terutama di Idul Fitri ini, bukan hanya minta maaf, tapi memaafkan. Makanya ciri orang bertakwa di Quran apa? Ya, mutakun itu. Orang wal afina anin nas, yang memaafkan, bukan minta maaf. Kalau minta maaf mah gampang. Tapi memaafkan. Itu memaafkan. Memaafkan itu yang perlu kita latih, ya, perlu kita biasakan sehingga kita ringan dalam menjalani kehidupan. Kalau kita memaafkan itu udah dilupakan. Orang itu enggak ringan dalam menjalani kehidupan, ya, berat rasanya karena belum memaafkan. Masih dongkol, masih dendam. Ya kan? Itu berat itu. Lebih berat daripada memikul batu gitu ya. Itu hati soalnya. Maka kita biasa untuk memaafkan itu di hari raya itu ya. Nah, jadi itu sedikit ya gambaran ya bagaimana Rasulullah dengan keluarganya, ya, dengan istri-istrinya. Nah, ternyata di hari raya ini ada hiburan-hiburan yang boleh gitu. Jadi agama ini kan enggak selalu serius, ya, enggak selalu melelahkan, memberikan waktu-waktu untuk istirahat, untuk rehat, untuk hiburan. Ya, ajaklah wisata dan sebagainya gitu ya. Itu ternyata oleh agama itu didorong seperti itu. Selama mubah, ya, halal, tidak ada keharaman ya. Ya, makanya hari raya ini jangan marah-marah gitu, jangan marah-marah gitu. Kita harus enjoy. Ya, dalam perjalanan macet, itu kan bisa mendorong orang untuk marah ya. Sabar gitu ya, karena ini hari raya. Bukan berarti di luar hari raya boleh marah, enggak ya. Ya, marah ini kan harus ditahan. La taghdab. Jangan marah ya, maka bagimu surga, kata Rasulullah. Nah, dalam perjalanan ini ada sedikit ya kita bahas yang perlu kita ketahui ya. Apa biasanya permasalahannya? Salah qosor ya, tentu ketika safar itu boleh mengqosor sholat. Nah, para ulama ada perbedaan pendapat berapa jaraknya. Ada yang ngambil jauh ya, sekitar 85 km. Ya, itu terlalu jauh. Ya, terlalu jauh. Ada juga ulama yang menyebutkan tidak ada batasannya. Karena batasan itu kan hanya pernah dilakukan oleh sahabat, tapi bukan berarti pembatasan bahwa yang bolehnya kalau jarak seperti itu. Makanya ada ulama lain yang berpendapat
tidak ada batasan. Yang penting hal tersebut disebut safar. Ya, orang tuh merasa asing bukan di daerahnya gitu ya. Maka itu safar yang dibolehkan untuk qashar sholat diantaranya. Ya, tetapi kalau kita lihat riwayat yang menyebutkan angka jarak yang paling pendek itu misalnya dalam ada satu riwayat ya menyebutkan itu 3 mil. Ini riwayat Anas ya, Anas bin Malik dalam hadis Sahih Muslim, jelas ya, Sahih Muslim. Nah, Rasulullah itu pernah keluar dalam perjalanan 3 mil. Lalu beliau sholat 2 rakaat, artinya mengqashar sholat yang 4 jadi 2. Ya, dan boleh juga dengan menjamak kan, zuhur dan asar, maghrib dan isya. Nah, 3 mil itu kalau diukur ya itu sekitar 5 kilometer. Nah, itu jarak yang paling pendek yang pernah dilakukan oleh Rasulullah untuk mengqashar sholat. Jadi kalau misalnya bingung apa yang disebut safar itu gitu ya, masih belum jelas kan gitu kan, dianggap orang safar itu, maka ini yang bisa dijadikan panduan, acuan ya. Jadi 5 kilo misalnya 5 kilo ya, atau kalau berdasarkan daerah misalnya kita di Cimahi, berarti kalau keluar Cimahi, nah itu udah safar tuh ya kan, ke Bandung itu udah safar. Nah, kecuali kalau jaraknya terlalu dekat, perbatasan gitu kan, kita udah biasa itu ke situ gitu, kita nggak asing lagi ya. Nah, maka bisa pakai ukuran 5 kilo tadi, minimal jarak 5 kilo itu baru kita masuk safar ya. Yang mudik-mudik tuh yang jauh ya, insya Allah itu sudah masuk safar ya. Nah, mungkin dari pertanyaan aja ya, kalau nanti ada tanya jawab ya silakan untuk lebih memperdalam ya apa yang kiranya dibutuhkan ya untuk diketahui khususnya hukum-hukumnya selama Idul Fitri ini. Silakan kalau ada. Ya. Ada pertanyaan terkait dengan safar ini. Ketika kita safar terus kita menginap di satu tempat gitu ya, kita banyak waktu luang katanya. Apakah sholat sempurna lebih utama atau qashar? Itu pertanyaannya. Mana yang lebih utama? Itu. Ya. Nah, yang lebih utama ya berdasarkan hadis. Ada sahabat yang bertanya kepada Umar bin Khattab ya tentang ayat, kan dasarnya dalam Al-Quran, wala junaha alaikum an taqsuru minas sholat, tidak mengapa kalian untuk mengqashar sholat. Itu kan ayatnya berkaitan ketika perang ya. Kata sahabat itu, sekarang kan tidak lagi perang, kita sudah aman gitu, dalam kondisi aman, apakah kita masih dibolehkan untuk mengqashar sholat? Kata Umar bin Khattab, pertanyaan kamu itu yang aku tanyakan juga kepada Rasul. Saya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Lalu apa kata Rasul? Jawabannya, shadaqatun tasaddaqallahu biha ya faqbalu shadaqatahu. Kata Rasulullah, itu adalah sedekah dari Allah, maka terimalah sedekahnya. Dan Allah ingin pemberian itu diambil. Ya, berdasarkan hadis itu menunjukkan lebih baik kita mengambil qashar ketika dalam safar. Termasuk juga kalau kita lihat yang dilakukan oleh Rasul ketika dalam safar selalu mengqashar. Walaupun sebetulnya dibolehkan juga ya, tidak haram atau bukan berarti dilarang ya orang untuk melakukan sebagaimana waktunya, atau juga dengan cara sempurna 4 rakaat misalnya.
Ya, tapi lebih baiknya kita ambil. Karena walau bagaimanapun senyaman apapun safar sekarang pada zaman sekarang ya, kalau dibandingkan dengan zaman dulu, itu kan safar itu berat ya, pakai unta gitu dalam perjalanan lama. Kalau sekarang sebentar udah nyampe, naik kereta, naik bis, apalagi naik pesawat. Ya kan? Sangat nyaman, tapi senyaman-nyamannya orang dalam safar tetap saja ada kesulitan. Tetap saja orang sedang dalam safar itu tidak seperti ketika dia di rumahnya sendiri. Ya kan? Ada hal yang tidak bebasnya, kan gitu. Ada batasnya ketika dalam safar. Makanya betul kata Rasulullah, as-safaru qit'atum minal adzab. Safar itu adalah sepotong dari siksaan. Ada siksaan dalam safar itu. Ya, kalaupun misalnya fasilitasnya enak, bagus. Ya, saya beda lah gitu ya kalau dengan rumah sendiri gitu ya. Pasti ada suasana, ada nuansa yang berbeda. Ya, apalagi kalau jauh dari keluarga ya, jauh dari istri, walaupun fasilitas bagus, jauh dari keluarga tetap saja ada yang kurang. Ya, jadi makanya dengan alasan itu yang namanya safar ya, dalam kondisi apapun, senyaman apapun kondisi safarnya, tetap diberi keringanan oleh Allah untuk adanya qashar, adanya berbuka bagi yang saum, adanya jama', adanya apalagi tayamum. Nah, ini juga tayamum ya, yang lebih kuat safar itu menjadi sebab bolehnya tayamum walaupun ada air. Memang ada sebagian ulama yang atau sebagian ulama atau mazhab kalau harus cari air dulu. Justru kan kalau orang sedang safar justru malah sulit, harus nyari air dulu. Ya, justru ini keringan. Karena dalam ayatnya pun kan wa in kuntum marda aw ala safarin ya aw ja'adu minkum minal ghaid aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Safar itu posisinya sama seperti sakit, menjadi sebab tersendiri bagi bolehnya tayamum. Gitu. Orang sakit ada air, boleh nggak tayamum? Boleh, karena sebab dia boleh tayamum karena sakitnya. Begitu juga orang safar ada air, boleh nggak tayamum? Boleh, karena sebab yang membolehkan itu safarnya itu. Ya kan? Kalau karena tidak ada air ya jangan dalam kondisi mukim pun boleh kalau tidak ada air setelah dicari untuk bertayamum. Itu diantara ya keringanan sehingga ya kesimpulannya lebih baik kita mengambil rukhsah itu ya yang Allah berikan. Allah udah ngasih kemudahan kok malah kita mempersulit diri. Kadang-kadang manusia itu gitu ya terhadap dirinya. Nah, ini hati-hati, jangan sombong. Saya mampu begini, saya mampu begini. Ya. Nanti ketika udah kena kesulitan, ya kena musibah, baru kita tahu rasa. Ya kan? Kita udah dikasih keringanan sama Allah, sudah ambil saja. Ya, lebih baik. Ya, kecuali kalau misalnya memang sudah kita mengukur diri mampu ya. Misalnya sakit tapi saya masih mampu untuk saum gitu. Ya silakanlah. Ya, silakan. Apalagi misalnya ingin mendapatkan kemuliaan di Ramadan, kan kita masih Ramadan nih. Beda nanti kalau saumnya di luar Ramadan kan gitu. Apalagi suasananya orang pada saum, buka bisa bareng-bareng. Kalau di luar Ramadan kan sulit, ya kan? Nah itu silakan. Kalau dalam saum itu agak ada berbeda, dilihat kondisi. Kalau selama masih bisa, ya bagi yang saum itu lebih baik saum. Beda dengan yang lain tadi, dengan masalah qashar. Ya itu mah lebih baiknya diambil rukhsahnya, ya. Nah, kemudian juga perlu diketahui batasan berapa lama
orang dalam safar. Nah, ini ada perbedaan pendapat, tapi pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil-dalilnya tidak ada batasan waktu, karena ada di antara para sahabat ya itu sampai 2 tahun dia dalam keadaan masih safar, begitu. Apalagi kan perjalanan safar di zaman Nabi dulu itu nggak cukup sehari 2 hari, ya kan? Perjalanan kan lama pakai unta gitu ya. Dalam perjalanan perang, rata-rata kan perjalanan perang Rasul itu pasti memakan waktu lama, lebih dari seminggu, lebih dari 10 hari. Ya, dan dalam kondisi itulah Rasul sedang safar melakukan qashar sholat, begitu. Ya, silakan kalau ada lagi. Terus kondisinya bagaimana? Jadi pertanyaan, kalau sedang melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram kan kita lama sana. Sayang sekarang kalau mau qashar gitu kan. Nah, seperti itu jadi pertanyaan, apakah tetap qashar menjadi lebih utama daripada gitu sempurna? Nah, kalau di umroh kan ada keutamaan khusus ya untuk melaksanakan sholat. Karena tadi sebetulnya boleh juga ya untuk tidak qashar. Nah, kalau ini berarti ada keutamaan lain yang diambil, yaitu banyak melakukan sholat di Masjidil Haram ya. Karena kan ada keutamaan khusus tuh, sholat di sana itu berlipat-lipat ganda. Berarti boleh, bahkan bisa jadi lebih baik sholat pada waktunya ya, secara sempurna kalau tidak menyulitkan, begitu. Dulunya 4 rakaat atau tetap seperti qashar 2 rakaat. Nah, pertanyaannya ketika dilakukan 4 rakaat, apakah boleh qashar asar? Ya kan? Ya, dalam safar boleh tidak Jumat, boleh ya, boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Tentu diganti dengan zuhur ya, boleh dikosor jadi 2 rakaat dan dijamak dengan asar, boleh ya, baik jamak takdim di waktu zuhur atau jamak takhir di waktu asar ya. Jadi 2 rakaat dipisahkan dengan qomat, ada iqomah dulu gitu ya. Nah, kalau yang ini Ustaz, saya baca keterangan tapi ada hadisnya waktu itu di keterangan itu maghrib ketika dalam safar itu juga termasuk yang tidak diperkenankan untuk diqashar dengan apa betul? Maghrib, ya maghrib mah nggak boleh dikosor Pak, kan cuma 3 rakaat, masa 1,5? Maksudnya gini, maghribnya sisanya 2 dulu. Apa? Maghribnya 3, tapi isanya ditarik. Nah, isanya ditarik jadi 2. Boleh. Nah, yang keterangan yang saya baca nggak boleh, tapi harus menunggu dulu sampai waktu isya. Enggak. Itu dekat. Enggak ya? Enggak. Yang namanya jamak itu boleh jamak takdim di waktu pertama, artinya kalau maghrib dan isya berarti di waktu maghrib. Kalau jamak takhir di waktu kedua, maghrib dan isya di waktu isya. Gimana luangnya aja, ya gimana luangnya aja. Kalau misalnya nih kereta belum datang, udah masuk zuhur, ya kan, sholat dulu di jamak, berarti jamak takdim. Kereta udah datang, ya kalau sholat dulu ketinggalan. Ya udah, kereta, ya berarti nanti sholatnya ketika sudah nyampe. Kalau misalnya nyampenya itu masih waktu asar gitu, nyampenya itu masih waktu asar. Kecuali kalau ini lama perjalanannya jauh, nyampenya baru maghrib atau isya nanti malam, berarti gimana sholatnya? Nah, kalau dalam kondisi seperti itu boleh di kereta, sholatnya boleh. Secara asal sholat wajib itu turun dari kendaraan.
kalau memungkinkan secara asal turun dari kendaraan. Kalau tidak misalkan naik transport umum, kereta atau Iya, itu kan pengecualian secara asal. Kalau mampu untuk turun, karena Rasul ketika naik unta perjalanan, waktu sholat wajib mah turun dari unta lalu sholat di tempat itu. Beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh di atas kendaraan. Bahkan kemana kendaraan mengarah, ke situlah menghadap. Ada rukhsah ketika dalam kendaraan itu. Jangan memaksakan menghadap kiblat lagi naik kereta. Kiblatnya kemana? Akhirnya jungkir balik gitu. Nah, jadi kalau dalam kendaraan, kemana kendaraan itu mengarah, ya, fa aina matwalu fasamma wajhullah, itu berlaku ayat itu. Ya, itu sholat sunnah boleh. Kalau sholat wajib mah kalau mampu turun. Makanya kan bis itu kan ada istirahatnya dulu, rest area kan gitu. Nah, itu nanti baru sholat. Nah, kecuali kalau tidak memungkinkan seperti kereta ada istirahatnya dulu nggak? Paling di stasiun kan sebentar gitu. Nanti malah ketinggalan. Iya. Ya, apalagi perjalanan jauh. Nah, boleh di atas kereta sholat wajib. Termasuk juga Rasul kan pernah becek ketika hujan. Nah, itu maka di atas kendaraan walaupun sholat wajib. Begitu ya. Kalau sholat Jumat, kita sholat Jumat. Asal boleh ditarik? Boleh. 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 Ada yang nggak mau? Ada. Itu kan istilahnya itu perbedaan apakah disebut jama' ataukah tidak, itu sebenarnya hanya penyebutan saja. Ya, yang tidak menyebut jama' pun mengatakan boleh melakukan sholat asar di waktu Jumat, di waktu zuhur Jumat. Ya, artinya nggak beda dengan jama' gitu. Jadi sholat Jumat dulu sampai selesai, lalu sholat asar di qashar 2 rakaat. Ya, itu boleh juga ya di hari Jumat. Baik, silakan. Kalau ibu-ibu kalau mau udah ini silakan aja kalau mau duluan. Ya, silakan. Ya, buat nyiapin buka nih biasanya ini. Bapak-bapak masih penasaran. Soalnya mau pada mudik nih. Ya, silakan. Sedikit berbeda tentang dalam momen Idul Fitri, Ustaz. Ya. Apakah ada rukhsah atau bagaimana ketika di momen Idul Fitri musafah, Ustaz? Ketika di dalam beres Idul Fitri musafah, Ustaz. Musafah bersalaman. Apakah kalau saya kan berbeda atau dengan berbeda sudah tua gitu kan, ini atau sudah dengan ibu atau dengan tetangga gitu, apakah ada soal seperti apa di momen Idul Fitri atau sebagai seperti di luar yang berbeda masa batal gitu. Bersentuhan kulit. Maunya banyak maksudnya dalam soal batas-batasnya. Ya. Ya, jadi berjabat tangan ya, musafahah itu memang ada hadis yang menganjurkan ya, siapa yang berjabat tangan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ada balasan, ada pahala gitu ya dari Allah. Ya, dianjurkan. Nah, cuman kalau lawan jenis ya tentu tidak boleh bersentuhan kulit secara asal karena kan bukan mahram. Kecuali kalau mahram atau istri, ya itu boleh bersentuhan, ya. Itu jadi sebisa mungkin, bahkan harus ya, karena kan memang haram ya hukumnya ya. Memang ada perbedaan pendapat sih, ada sebagian ulama yang menganggapnya makruh, tapi yang lebih kuat haram. Ya, bersentuhan itu maka dihindari, ya kan? Gitu. Memang ada sedikit rukhsah ya kalau yang sudah tua gitu, nenek-nenek gitu ya. Memang ada sedikit, walaupun tetap kita berusaha juga sebetulnya walaupun sudah tua juga.
Ya, berusaha untuk tidak bersentuhan ya. Tapi kalau misalnya si neneknya nggak paham atau apa gitu kan, langsung ini tangan kita ya, itu kan ada uzur gitu ya untuk itu ya. Tapi secara asal ya berusaha untuk dihindari ya, karena kan kalau kita udah membiasakan gitu, orang akan akan tahu gitu ya, kebiasaan kita akan menghargai ya. Jadi tergantung sebetulnya komitmen kita seperti apa ya, sehingga orang itu jadi paham kalau kita salam itu nggak bersentuhan, kalau sama yang lain bersentuhan gitu ya, seperti itu. Nah, kalau soal membatalkan wudhu ya memang tadi haram, tapi menurut pendapat yang lebih kuat dari perbedaan pendapat, tidak membatalkan wudhu kalau tanpa adanya syahwat gitu ya, tanpa bisa menyebabkan keluar misalnya air gitu ya, mazi dan sebagainya, itu tidak membatalkan ya, walaupun ada perbedaan pendapat. Baik, ada lagi silahkan. Ada 5 pertanyaan, ada 3 sebentar. Sampai buka aja ya, sampai buka. Apakah boleh sholat menggunakan kacamata? Karena tidak bolehnya kenapa? Ya, makanya ditanyakan. Iya. Terus yang kedua, ketika dalam keadaan safar, seorang perempuan itu sulit untuk berwudu di tempat umum. Oh iya. Ya. Tapi ada toilet di sana. Jadi ada tempat wudu, ada toilet. Apakah lebih utama berwudu sempurna di dalam toilet, ataukah di luar dengan tidak membuka wudu? Itu yang ditanya. Terus yang ketiga, ditemukan ada orang yang ketika sholat takbiratul ihram, ketika mau sedekah si tangannya diputar dulu. Nah, apakah itu ada dalilnya atau tidak? Iya, sholat pakai kacamata ya boleh, asal tidak menghalangi, karena yang terkena tempat sujud itu kan ada 7 tulang ya kata Rasul itu, yaitu apa saja, jidat ya, hidung itu dia 2 ya, dianggap berapa? 2 apa 1? Kemudian telapak tangan ya, telapak tangan 2 tuh ya. Kemudian kaki ya, jari-jari bagian bawah ya, bagian bawahnya jadi ditekuk ya, ditekuk. Kemudian lutut, jadi tangan telapak 2, lutut 2, kaki 2, berarti 6. Nah, ini dianggap 1 nih, jidat dan hidung. Ini kan nyambung di tulangnya, kan dihitung tulang, ini nyambung tulang ini, jadi dianggap 1. Jadi jumlahnya 7. Jadi 7 anggota tubuh yang harus kena ya ketika sujud, harus kena gitu ya. Nah, sehingga selama pakai kacamata itu tidak menghalangi jidat untuk terkena lantai, ini hidung tidak masalah ya. Kemudian yang kedua apa tadi, perempuan wudu tidak diperbolehkan tidak sempurna, ya harus sempurna yang namanya wudu itu ya, harus terkena semua anggota wudu. Apalagi mengusap kepala, menurut pendapat yang lebih kuat itu wajib diusap seluruhnya, tidak hanya sebagian, walaupun ada ya madzhab lain ya, Syafi'i, madzhab Hanafi ya, tapi kita tidak mengambil itu karena lemah ya. Yang lebih kuat adalah mengusap seluruhnya, karena ada hadisnya ya, yang masaha rasahu kullahu, jelas. Praktek Nabi juga kan, bada'a bi muqaddami ra'sihi ya kan, summa radahuma ila hatta dhahaba bihima ila qafahu summa radahuma ilal makani alladhi bada'a minhu. Jadi praktek Nabi itu mengusap secara keseluruhan. Ini nggak beda antara laki-laki dan perempuan, cuman yang diusap kepala bukan rambut. Kalau rambutnya panjang ya nggak harus semua rambut diusap, hanya bagian kepalanya aja.
ya yang ada di bagian kepala gitu. Nah, jadi harus sempurna seperti itu. Makanya cari tempat yang bisa melakukan secara sempurna. Kalau di dalam kamar mandi, ya di kamar mandi, justru itu lebih aman. Karena supaya tidak terbuka aurat terlihat. Apalagi misalnya antara Iwan dan laki-laki itu agak-agak terbuka gitu. Kecuali kalau tertutup ya, perempuan saja gitu, nggak terlihat oleh laki-laki ya boleh. Di tempat wudhu gitu ya, nggak apa-apa kalau sesama perempuan kan. Ya aurat yang luar seperti itu nggak apa-apa terlihat. Apakah boleh mengkias yang Rasul ini mengusap sorban ini? Terus di perempuan itu tidak dibuka, kulitnya cuma diusap saja. Nah itu kalau dalam kondisi sulit ya, darurat tuh boleh mengusap di atas kerudung seperti halnya mengusap di atas sorban. Kalau memang ada kesulitan gitu ya, nggak repot untuk dibuka, itu boleh. Cuman ya tetap walaupun di atas kerudung atau di atas sorban harus mencakup keseluruhan, bukan cuma sebagian di depannya tapi keseluruhan, seukuran kepala. Ya, kemudian tadi yang ketiga terus oh ya nggak ada dalilnya seperti itu. Ya itu kan cuma dibuat-buat aja supaya apa itu? Mungkin ada makna filosofi tersendiri. jadi ibadah itu pakai filosofi deh, nggak boleh. Harus pakai dalil. Bisa orang-orang sufi tarekat itu suka dibuat-buat kayak gitu. Ya putar-putar gitu ya. Apa maknanya apa gitu kan? Bahkan takbiratul ihram itu nggak jadi gitu. Karena belum kenal Allah Akbar nggak jadi lagi gitu. Allah Akbar nggak jadi lagi gitu ya. Sampai ada yang jadi imam nggak jadi gitu ya, di belakang makmum datang, awas cina tuh sekali juga jadi gitu. Jadi jangan berlebihan. Itu setan, itu salah satunya menggoda dengan cara itu. Orang jadi berlebihan dalam ibadah, was-was, selalu merasa tidak sah gitu ya. Selalu ada kekhawatiran. Ya berwudu lama nggak beres-beres. Ya karena khawatirnya belum ini, terus diulang lagi. Sholat nggak jadi takbiratul ihramnya kelamaan. Ketinggalan jamaah, keburu habis waktunya. Sederhana dalam ibadah itu. Ya, ketika orang itu sudah punya niat, sudah jelas ya dia menghadap Allah, sholat Allahu Akbar dengan santai. Karena yang namanya khusyuk itu kan ada ketenangan. Khusyuk itu di dalam hati. Tumaninah, maka itu menjadi rukun. Tumaninah itu tenang, tentram. Kadang orang yang berlebihan itu malah jadi nggak tenang. Gitu, si mulutnya komat kamit ya, mengkeruh dan sebagainya, itu malah jadi tidak tumaninah dalam melaksanakan sholat. Santai aja, tenang gitu, Allahu Akbar, santai aja, tenang, jangan berlebihan dalam ibadah itu, ya kan? Seperti itu. Baik, cukup ya, insyaallah, alhamdulillah. Bentar lagi kita akan berjumpa dengan maghrib, dan dengan itu kita menyelesaikan ya ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah menerima masalah kita semua dan juga bisa istiqomah ya dalam melanjutkan amal soleh, menjaganya ya sepanjang hayat kita ya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga secara pribadi mohon maaf ya atas kekeliruan dalam kajian yang diadakan ya selama 10 hari ya akhir Ramadan ini. Juga terima kasih atas perhatian, segala perhatian. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kehidupan kita ya, kita amalkan, kita praktekkan dalam rangka menjalankan syariat ya dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih banyak pada Ustaz yang sudah memaparkan materinya, dan terima kasih juga Bapak Ibu sahabat semua yang sudah hadir di kajian itikaf ini. Mudah-mudahan Allah pertemuan kembali di tahun yang akan datang, setahun lagi, mudah-mudahan di program kajian itikaf ini. Atas nama pribadi juga, mewakili juga kami yang beritikaf mengucapkan terima kasih banyak pada DKM Masjid Al-Mubarakah ini yang sudah memfasilitasi kami sehingga bisa, alhamdulillah, insyaallah aman sebentar lagi itikafnya. Mudah-mudahan kita juga berharap mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita semua dan mempertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang tahun akan datang ke depan insyaallah. Amin. Kita tutup dengan doa sifat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terus oke, biasa.